Pernahkah Anda mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out Syndrome? FOMO syndrome ini adalah orang yang takut ketinggalan informasi. Kalau ketinggalan informasi, maka dia akan ketinggalan tren. Supaya tidak ketinggalan tren, maka dia harus mengakses sosial media secara terus-menerus untuk mencari tren terbaru, untuk mencari gosip terbaru, untuk mencari berita paling grace, untuk mencari tahu hal-hal apa yang paling viral di masa sekarang dan hal-hal yang fenomenal lainnya. Akibatnya orang yang seperti ini akan kecanduan yang namanya gadget. Bahkan dia sudah dalam tahap kecanduan akut. Tidak hanya sekedar kecanduan gadget, maka dia akan secara tidak sadar menjejalkan banyak informasi ke dalam otaknya. Dia menjejalkan banyak informasi yang sebetulnya adalah informasi-informasi sampah ke dalam pikirannya. Bayangkan jika di rumah Anda banyak sampah ada di sana. Tidak hanya sekedar tidak sedap untuk dipandang, tapi itu juga berbahaya untuk kesehatan. Demikian juga pikiran kita kalau hanya dipenuhi dengan berita-berita dan informasi-informasi sampah. Saya termasuk orang yang suka membaca dan mengikuti perkembangan dunia. Tetapi saya tidak akan menjejalkan semua informasi itu masuk di dalam pikiran saya. Bahkan untuk hal-hal tertentu yang bukan menjadi minat saya, yang bahkan maaf dalam tanda kutip, saya anggap itu informasi sampah. Saya sama sekali tidak mengikutinya. Saya tidak peduli kalau saya dibilang orang yang ketinggalan informasi, yang tidak tahu tren, yang tidak tahu hal yang viral terkini. Saya tidak mau mengalami apa yang disebut dengan FOMO syndrome. Kalau Anda tanya kepada saya, berita hot artis terkini, saya mungkin tidak begitu banyak tahu. Saya tidak begitu banyak tahu film Korea apa yang paling ngetren saat ini. Saya tidak ngerti bintang K-pop mana yang hebat saat ini. Saya pikir saya tidak perlu tahu juga artis-artis mana yang baru ngetop hari ini dengan segala gosipnya. Buat saya itu tidak menjadi hal yang penting. Jadi kalau bukan hal yang penting, kenapa saya harus takut dibilang tidak mengikuti perkembangan zaman? Di satu sisi saya bisa dibilang ketinggalan berita, tapi tidak perlu berarti saya harus mengalami FOMO syndrome. Bahkan tak soal kalau dibilang jadul, ketinggalan zaman, tidak kekinian. Alkitab mengatakan bahwa kita harus gunakan waktu kita dengan bijak. Efesus 5 ayat yang ke-16 berkata seperti ini, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya ingin mengajak Anda berpikir, coba hitung berapa banyak waktu Anda yang Anda gunakan hanya untuk mengakses media sosial, hanya demi mencari tren, gosip, dan hal-hal yang kekinian. Padahal itu semuanya, maaf, hanya sekedar sampah. Kita sudah menyia-nyiakan banyak waktu hanya karena kita takut dibilang tidak kekinian dan ketinggalan zaman. Bayangkan seandainya kita gunakan waktu itu untuk melakukan banyak hal yang positif, untuk kita menambah skill kita, mempertajam keahlian kita, untuk kita mendapatkan informasi-informasi yang benar-benar penting bagi kita. Sesekali bolehlah Anda melihat, memantau akun media sosial teman Anda, tapi tidak perlu menjadi orang yang selalu stalking atau memantau terus apa yang dilakukan orang-orang itu. Atas nama aktualisasi diri, Anda bolehlah mengupload foto Anda, mengupload video Anda update status, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai jumlah view atau like itu mempengaruhi emosi Anda. Tidak perlu stres kalau jumlah like-nya tidak bertambah. Ingatkan selalu pada diri kita, hal-hal ini mungkin perlu, tetapi bukan hal yang penting. Tuhan memberkati.